23 Mei tahun 2016, sebuah rumah sederhana di kawasan Luton, Bedfordshire, Inggris tampak tenang seperti biasanya. Matahari mulai tenggelam dan jalanan dipenuhi orang-orang yang baru pulang kerja. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa di balik pintu salah satu rumah itu, seorang ibu 4 anak sedang menghadapi detik-detik terakhir hidupnya. Bukan seorang perampok, bukan pembunuh bayaran, bukan orang asing, melainkan seseorang yang telah dikenalnya sepanjang hidup, seseorang yang pernah bermain bersamanya semasa kecil, seseorang yang seharusnya menjadi tempat berbagi rahasia, adiknya sendiri. Lebih mengerikan lagi, motif pembunuhan itu bukan karena harta warisan atau dendam keluarga, melainkan sebuah hubungan gelap yang berlangsung selama bertahun-tahun, hubungan antara suami korban dan adik kandung korban sendiri. Ini adalah kisah tragis Saima Khan, seorang ibu yang kehilangan nyawanya akibat pengkhianatan paling kejam yang bisa dibayangkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Stay tuned. Saima Khan bukanlah seorang selebritas ataupun tokoh terkenal. Ia dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai perempuan yang sederhana, penyayang dan sangat mengutamakan keluarganya. Ia berasal dari keluarga keturunan Pakistan yang menetap di Inggris. Seperti banyak keluarga Pakistan yang bermigrasi ke Britania Raya pada dekade sebelumnya, keluarganya tetap mempertahankan budaya, bahasa dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat. Namun, sejumlah detail pribadi seperti tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, jumlah saudara secara lengkap, dan riwayat masa kecilnya tidak pernah dipublikasikan oleh pengadilan maupun media. Hal ini dilakukan untuk melindungi privasi keluarga, terutama anak-anaknya. Informasi yang tersedia berasal dari persidangan dan laporan media yang berfokus pada perkara pidana, bukan biografi korban. Yang diketahui, Saima telah menikah dengan seorang pria bernama Hafiz Rehman. Pasangan ini membangun kehidupan rumah tangga di Luton, sebuah kota sekitar 50 km di utara London. Mereka memiliki 4 orang anak. Bagi tetangga, keluarga itu tampak seperti keluarga biasa. Hafiz bekerja untuk menghidupi keluarganya, sementara Saima bekerja sebagai care worker, yaitu tenaga perawatan yang membantu lansia-lansia dan orang-orang yang membutuhkan bantuan sehari-hari. Pekerjaan itu menuntut kesabaran dan empati. Rekan-rekan kerjanya mengenal Saima sebagai sosok yang ramah dan penuh perhatian. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan yang setiap hari merawat orang lain justru tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari bahaya yang datang dari dalam keluarganya. Di dalam budaya keluarga Asia Selatan, hubungan antar bersaudara seringkali sangat dekat. Begitu pula hubungan Saima dengan adiknya, Sabah Khan. Sabah beberapa kali datang ke rumah kakaknya. Kehadirannya tidak pernah dianggap sebagai ancaman. Ia diterima sebagai anggota keluarga sendiri, dan anak-anak Saima pun mengenalnya sebagai bibi mereka. Karena itulah, Saima tidak pernah merasa perlu curiga ketika Sabah sering berada di rumah. Baginya itu adalah hal yang wajar. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyum dan percakapan keluarga tersimpan sebuah rahasia yang perlahan menghancurkan segalanya. Menurut hasil penyelidikan polisi dan fakta yang terungkap di persidangan, hubungan antara Sabah Khan dan Hafiz Rehman telah berlangsung sekitar 4 tahun sebelum pembunuhan terjadi. Hubungan itu dijaga dengan sangat rahasia. Mereka saling bertukar pesan. Mereka saling bertemu tanpa sepengetahuan Saima. Di depan keluarga, mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun di balik layar, hubungan mereka berkembang menjadi hubungan romantis. Perselingkuhan itu bukan sekedar hubungan sesaat. Hubungan tersebut berlangsung cukup lama hingga keduanya mulai membicarakan masa depan bersama. Bahkan menurut bukti yang dipaparkan di pengadilan, Sabah pernah hamil akibat hubungan tersebut. Tetapi kehamilan itu kemudian berakhir melalui aborsi.
Fakta ini menjadi salah satu bukti bahwa hubungan mereka telah melampaui sekedar perselingkuhan emosional. Bagi Sabah, Hafiz bukan lagi suami kakaknya. Ia menganggap pria itu sebagai pasangan hidup yang diinginkannya. Namun ada satu penghalang yang tidak bisa ia singkirkan, yaitu Saima. Selama Saima masih hidup, hubungan itu tidak mungkin diterima oleh keluarga maupun masyarakat. Dan dari sinilah penyelidik percaya muncul pemikiran yang semakin berbahaya. Selama persidangan, jaksa menggambarkan Sabah sebagai sosok yang semakin terobsesi. Ia tidak lagi hanya menjalin hubungan gelap, ia mulai mencari cara agar bisa memiliki Hafiz sepenuhnya. Polisi kemudian menemukan riwayat pencarian internet yang mengkhawatirkan. Di antaranya adalah pencarian tentang cara melakukan pembunuhan tanpa meninggalkan jejak, serta topik-topik yang berkaitan dengan kematian. Penyelidikan juga mengungkap bahwa Sabah pernah melakukan perjalanan ke Pakistan yang oleh jaksa dikaitkan dengan dugaan mencari bantuan spiritual atau ilmu hitam. Namun unsur tersebut bukan dasar putusan pengadilan dan tidak pernah dibuktikan sebagai penyebab langsung pembunuhan. Yang menjadi dasar hukuman adalah bukti fisik, digital, dan forensik mengenai perencanaan serta pelaksanaan pembunuhan. Bagi polisi, semua ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut bukan tindakan spontan. Ini adalah rencana yang dipikirkan jauh sebelumnya. Dan ketika hari yang dipilih akhirnya tiba, tidak ada lagi jalan kembali. Tanggal 23 Mei tahun 2016, jam hampir menunjukkan pukul 11 malam. Di sebuah rumah di Overstone Road, Luton, Bedfordshire, Inggris, semuanya tampak berjalan seperti malam-malam sebelumnya. 4 anak Saima sudah berada di lantai atas rumah. Mereka bersiap tidur setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Sementara itu, suami Saima, Hafiz Rehman, bersama kedua orang tua Saima sedang menghadiri sebuah pemakaman. Di rumah hanya ada 2 orang dewasa. Saima masih bekerja sebagai care worker, merawat seorang lansia, dan 1 orang lagi, adiknya sendiri, Sabahan. Bagi Saima, tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Ia percaya penuh kepada adiknya. Bahkan malam itu, Sabah menjaga keempat anak Saima selama ia bekerja. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, Sabah telah mempersiapkan sesuatu yang mengerikan. Sabah tahu persis bagaimana cara membuat kakaknya pulang lebih cepat. Ia mulai mengirim beberapa pesan singkat kepada Saima. Isinya sederhana tetapi sangat efektif. Ia mengatakan bahwa anak bungsu Saima yang baru berusia sekitar 1 tahun terus menangis dan hanya menginginkan ibunya. Sebagai seorang ibu, Saima tentu tidak mungkin mengabaikan pesan itu. Ia segera menyelesaikan pekerjaannya dan bergegas pulang. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa setiap langkah menuju rumah justru membawanya menuju perangkap yang telah disusun dengan rapi. Beberapa waktu sebelum malam pembunuhan, Sabah ternyata telah membeli sebuah pisau dapur baru. Pembelian itu bukan keputusan spontan. Jaksa kemudian menjelaskan di persidangan bahwa pisau tersebut memang dibeli untuk digunakan dalam pembunuhan. Selama beberapa bulan sebelumnya, Sabah juga telah melakukan beberapa pencarian internet yang sangat mengkhawatirkan. Ia mencari bagaimana membunuh seseorang tanpa tertangkap, cara menyewa pembunuh bayaran, informasi tentang ular berbisa, hingga artikel berjudul 16 Steps to Kill Someone and Not to Get Caught. Semua riwayat pencarian itu menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut telah dipikirkan jauh sebelumnya, bukan terjadi karena emosi sesaat. Malam itu sebuah kamera CCTV milik tetangga merekam momen yang kemudian menjadi salah satu bukti paling penting. Tepat sekitar pukul 23.07, terlihat Saimakan berjalan menuju rumahnya. Ia membuka pintu depan menggunakan kunci miliknya sendiri. Lampu lorong rumah menyala. Tak ada tanda-tanda bahwa ia merasa takut. Tak ada tanda-tanda bahwa ia mencurigai adiknya. Ia baru saja pulang untuk memeluk anak-anaknya. Tetapi begitu pintu tertutup di belakangnya, segalanya berubah. Begitu Saima masuk ke lorong rumah, Sabah langsung menyerangnya.
Tidak ada perdebatan panjang, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Pisau itu diayunkan berkali-kali. Saima berusaha bertahan. Hasil otopsi menunjukkan adanya luka-luka pertahanan pada tubuhnya, menandakan bahwa ia mencoba melindungi diri dari serangan yang datang bertubi-tubi. Namun Sabah tidak berhenti. Ia terus menusuk kakaknya lagi dan lagi dan lagi. Secara keseluruhan, Saima mengalami sedikitnya 68 luka tusuk. Salah satu luka di lehernya begitu dalam hingga memutus arteri karotis dan vena jugularis, bahkan hampir memenggal kepalanya. Luka-luka itu menunjukkan tingkat kekerasan yang luar biasa dan menjadi dasar jaksa menyebut pembunuhan tersebut sebagai serangan yang sangat brutal. Di lantai atas, anak-anak Saima terbangun karena suara teriakan dan keributan. Salah seorang anaknya memanggil dari atas. Menurut fakta yang terungkap di persidangan, sang anak bertanya kepada bibinya apakah ia sedang membunuh ibu mereka. Sabah hanya berteriak agar anak-anak tetap berada di lantai atas. Mereka tidak pernah melihat secara langsung apa yang terjadi. Namun suara-suara malam itu akan menjadi kenangan yang menghantui mereka sepanjang hidupnya. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa setelah Saima masuk ke rumah, lampu lorong padam sekitar 45 detik kemudian. Lorong rumah tetap gelap selama lebih dari 8 menit. Menurut jaksa, rentang waktu itulah saat pembunuhan berlangsung. Hanya 8 menit yang mengakhiri hidup seorang ibu. 8 menit yang menghancurkan masa depan 4 anak. Dan 8 menit yang akan mengirim Sabahan ke penjara seumur hidup. Setelah yakin kakaknya telah meninggal, Sabah mulai menjalankan tahap berikutnya dari rencananya. Ia mengganti pakaian yang berlumuran darah. Pisau yang digunakan untuk membunuh disembunyikan di dalam rumah. Pakaian hitam yang dikenakannya dimasukkan ke kantong plastik dan disembunyikan. Kemudian ia memecahkan sebuah jendela untuk menciptakan kesan bahwa seseorang telah masuk ke rumah melalui jalur tersebut. Tujuannya jelas. Ia ingin polisi percaya bahwa Saima adalah korban perampokan yang berujung pembunuhan. Setelah semuanya selesai, Sabah menelpon kedua orang tuanya dan kemudian menghubungi layanan darurat, melaporkan bahwa telah terjadi perampokan di rumah mereka. Ketika petugas polisi dan para medis tiba di lokasi, mereka langsung menemukan tubuh Saima yang telah meninggal. Namun, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan cerita Sabah. Rumah memang tampak berantakan, tetapi banyak tanda yang menunjukkan bahwa kerusakan itu sengaja dibuat. Tidak ada barang-barang berharga yang benar-benar hilang. Luka pada tubuh korban juga jauh lebih sesuai dengan serangan pribadi yang penuh kemarahan daripada tindakan seorang pencuri yang panik. Penyidik mulai bertanya pada diri mereka sendiri. Jika ini benar-benar perampokan, mengapa korban ditikam sebanyak 68 kali? Pertanyaan itulah yang menjadi awal terbongkarnya salah satu pengkhianatan keluarga paling mengerikan dalam sejarah kriminal Inggris. Tapi tidak ada pembunuhan yang sempurna, cepat atau lambat. Selalu ada kesalahan yang membawa penyidik menuju kebenaran. Ketika petugas kepolisian memasuki rumah keluarga Khan pada malam itu, pemandangan yang mereka lihat benar-benar mengerikan. Tubuh Saima Khan tergeletak di lorong rumah dengan luka yang sangat parah. Cairan merah memenuhi lantai dan dinding di sekitarnya. Di dekat lokasi kejadian, terdapat sebuah jendela yang pecah. Menurut cerita Sabah Khan, seorang penyusup telah masuk ke rumah, membunuh kakaknya, lalu melarikan diri. Sekilas cerita itu terdengar masuk akal. Namun bagi penyidik berpengalaman, ada terlalu banyak hal yang tidak sesuai. Jika benar terjadi perampokan, mengapa hampir tidak ada barang berharga yang hilang? Mengapa pelaku harus menusuk korban hingga 68 kali? Mengapa luka-luka itu menunjukkan kemarahan yang begitu pribadi? Seorang pencuri biasa ingin segera kabur, tetapi orang yang mengenal korbannya seringkali menyerang dengan emosi. Sejak malam itu juga, arah penyelidikan mulai berubah. Polisi mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa pelaku bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang dikenal oleh korban. Tim forensik kemudian menyisir rumah itu secara menyeluruh. Setiap noda merah diperiksa, setiap sidik jari dikumpulkan, setiap jejak kaki didokumentasikan.
Tidak butuh waktu yang lama hingga mereka menemukan sesuatu yang sangat penting. Pakaian hitam yang dikenakan Sabah saat melakukan pembunuhan berhasil ditemukan tersembunyi di dalam kantong plastik. Pisau yang baru dibeli beberapa waktu sebelumnya juga berhasil ditemukan. Kedua barang tersebut memiliki jejak cairan merah yang cocok dengan DNA Saima. Cerita tentang perampok misterius mulai runtuh sedikit demi sedikit. Penyidik kemudian mengumpulkan rekaman CCTV dari rumah-rumah di sekitar Overstone Road. Video tersebut memperlihatkan momen ketika Saima pulang sekitar pukul 11 malam. Ia membuka pintu rumah, lampu lorong menyala. 45 detik kemudian, lampu lorong tiba-tiba padam. Selama lebih dari 8 menit, tidak ada siapapun yang keluar maupun masuk rumah itu. Jika benar ada perampok, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang terlihat datang atau melarikan diri? Rekaman ini menjadi salah satu bukti yang paling kuat bahwa pembunuhan dilakukan oleh seseorang yang memang sudah berada di dalam rumah sejak awal. Sementara tim forensik bekerja di lokasi kejadian, penyidik digital memeriksa komputer dan telepon genggam Sabah. Apa yang mereka temukan membuat seluruh ruang penyelidikan terdiam. Beberapa bulan sebelum pembunuhan, Sabah berulang kali melakukan pencarian, seperti cara membunuh seseorang tanpa tertangkap, cara menyewa pembunuh bayaran. Pencarian-pencarian itu dilakukan jauh sebelum malam pembunuhan. Artinya, ini bukan tindakan spontan. Ini adalah pembunuhan yang telah direncanakan. Petugas kemudian mengekstrak ribuan pesan WhatsApp dari ponsel Sabah. Di sanalah motif sebenarnya mulai terlihat. Selama bertahun-tahun, Sabah menjalin hubungan rahasia dengan suami kakaknya, Hafiz Rehman. Dalam sebuah pesan yang dibacakan di pengadilan, Sabah menyebut kakaknya dengan kata-kata menghina dan mengungkapkan bahwa cintanya kepada Hafiz tidak pernah berkurang. Di sisi lain, hubungan mereka ternyata penuh konflik. Hafiz beberapa kali berusaha menjaga jarak, bahkan pernah memblokir nomor Sabah. Namun hubungan itu terus berlanjut dan tetap bersifat seksual hingga beberapa hari sebelum pembunuhan, menurut fakta yang diungkap di persidangan. Setelah penyelidikan, fakta lain yang mengejutkan juga terungkap. Beberapa tahun sebelum pembunuhan, Sabah pernah hamil akibat hubungannya dengan Hafiz. Namun kehamilan tersebut diakhiri melalui aborsi. Pengacara pembela berpendapat bahwa pengalaman itu berdampak besar pada kondisi emosional Sabah. Meski demikian, jaksa menegaskan bahwa tidak ada satupun alasan yang dapat membenarkan pembunuhan yang telah direncanakan secara matang. Saat memeriksa isi ponsel Sabah, penyidik juga menemukan percakapan dengan seseorang di Pakistan yang mengaku dapat melakukan praktik supranatural atau black magic. Dalam pesan-pesan itu, Sabah meminta agar Saima disingkirkan dan dilaporkan telah mengirim uang dalam jumlah besar. Fakta ini memang dipaparkan di pengadilan sebagai bagian dari penyelidikan, tetapi hakim tidak menjadikannya sebagai dasar pembuktian pembunuhan. Putusan tetap didasarkan pada bukti forensik, bukti digital, CCTV, dan pengakuan Sabah sendiri. Kini seluruh potongan teka-teki mulai menyatu. Perselingkuhan selama sekitar 4 tahun, kehamilan yang berakhir dengan aborsi, kecemburuan yang semakin menjadi-jadi, rencana untuk hidup bersama Hafiz, pencarian cara membunuh di internet, pembelian pisau, umpan agar Saima pulang, pembunuhan brutal, sandiwara perampokan. Bagi penyidik, semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Sabah tidak membunuh karena kehilangan kendali. Ia membunuh karena telah memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkannya adalah dengan menghilangkan kakaknya sendiri. Ketika perkara ini memasuki proses di Central Criminal Court Old Bailey, terjadi perkembangan yang tidak diduga. Alih-alih menjalani persidangan penuh untuk membantah dakwaan, Sabah mengaku bersalah atas pembunuhan kakaknya sebelum sidang utama dimulai. Pengakuan ini mengakhiri kebutuhan untuk membuktikan siapa pelakunya, tetapi sidang tetap berlangsung untuk menentukan hukuman dan mendengarkan dampak kejahatan tersebut terhadap keluarga korban. Pengakuan itu mengejutkan banyak pihak, bukan karena polisi meragukan bukti yang mereka miliki, melainkan karena seorang adik akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi nyawa kakaknya sendiri.
Selama sidang, jaksa memaparkan motif yang menjadi inti dari kasus ini. Hubungan antara Sabah dan Hafiz Rehman bukanlah hubungan singkat. Hubungan itu berlangsung selama sekitar 4 tahun. Perselingkuhan tersebut dijalani secara diam-diam, sementara Saima tetap menjalani kehidupan rumah tangganya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di belakangnya. Jaksa menjelaskan bahwa Sabah ingin memiliki Hafiz sepenuhnya. Namun selama Saima masih hidup, keinginannya itu tidak akan pernah terwujud. Dalam pandangan penuntut, motif pembunuhan sangat jelas. Sabah ingin menghilangkan satu-satunya orang yang dianggap menghalangi masa depannya bersama Hafiz. Inilah pertanyaan yang paling sering muncul setiap kali kasus ini dibahas. Apakah Hafiz mengetahui rencana pembunuhan tersebut? Selama penyelidikan, polisi memang memeriksa keterlibatan Hafiz secara mendalam. Hubungannya dengan Sabah telah terbukti melalui pesan-pesan, komunikasi digital, dan bukti lain yang dipresentasikan di pengadilan. Namun tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa Hafiz ikut merencanakan atau membantu pembunuhan Saima. Karena itu, ia tidak didakwa sebagai pelaku pembunuhan ataupun sebagai konspirator dalam perkara ini. Kejahatan yang diproses di pengadilan berfokus pada tindakan Sabah sebagai pelaku pembunuhan. Banyak orang tetap mengkritik tindakan moral Hafiz karena perselingkuhan tersebut telah menghancurkan keluarganya. Namun dari sudut pandang hukum pidana, pengadilan hanya dapat menghukum berdasarkan bukti yang dapat dibuktikan. Pada 26 Oktober tahun 2017, Sabah Khan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim menetapkan bahwa ia harus menjalani masa minimum 22 tahun sebelum dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Itu pun tidak berarti ia pasti dibebaskan. Keputusan tersebut bergantung pada penilaian otoritas pembebasan bersyarat di masa depan. Vonis itu menandai berakhirnya proses hukum. Namun bagi keluarga Saima, penderitaan mereka baru saja dimulai. Di balik semua pemberitaan media, ada 4 anak yang kehilangan sosok paling penting dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya kehilangan ibu, mereka juga mengetahui bahwa orang yang membunuh ibu mereka adalah bibi yang mereka kenal dan percayai. Trauma seperti ini tidak dapat diukur hanya dengan hukuman penjara. Anak-anak itu harus tumbuh dengan kenangan bahwa pada malam yang seharusnya biasa, keluarga mereka hancur oleh pengkhianatan dari dalam rumah sendiri. Kasus Saima Khan menjadi salah satu perkara pembunuhan keluarga yang paling mengguncang di Inggris. Bukan semata karena jumlah luka yang diderita korban, bukan pula hanya karena motif perselingkuhan, melainkan karena kejahatan itu dilakukan oleh seseorang yang diterima dengan penuh kepercayaan di dalam rumah. Saima membuka pintunya malam itu karena ia yakin orang di dalam rumah adalah keluarganya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang terakhir yang akan ia lihat adalah adik kandungnya sendiri, yang telah memutuskan bahwa demi mempertahankan hubungan terlarang, nyawa seorang kakak harus diakhiri. Dan dalam hitungan beberapa menit, satu keluarga kehilangan ibu, seorang suami kehilangan istri, orang tua kehilangan anak, dan seorang adik kehilangan kebebasan untuk sisa hidup. Bagaimana menurut kalian kisah dari Saima Khan ini? Jangan lupa tulis di kolom komentarnya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video.